Halo sahabat Parikesit, jumpa lagi dengan talk show yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Parikesit. Hari ini kita akan talk show tentang asma karena pada bulan ini pada tanggal 7 Mei diperingati sebagai Hari Asma Sedunia. Nah, hari ini kita punya narasumber yang luar biasa, Dr. Ria Siska yang akan ngobrol-ngobrol tentang asma. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi Ibu. Hari ini dok, kebetulan bulan Mei adalah Hari Asma Sedunia ya. Betul. Nah, dari organisasi WHO bekerja sama dengan Gina nih, kira-kira tema apa yang diusung untuk kegiatan tahun ini? Iya, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa asma memang diperingati setiap tahun itu pada tanggal 7 Mei. Kemudian Gina berkolaborasi dengan WHO, harapannya adalah supaya masyarakat bisa lebih mengetahui tentang pentingnya penyakit asma. Dan pada tahun ini temanya adalah Asma Education and Power. Artinya adalah masyarakat terutama penderita asma itu bisa lebih waspada mengenai penyakitnya dan dia bisa lebih mengerti kapan harus mencari bantuan atau pertolongan jika memang dalam keadaan yang berat. Oke. Luar biasa dokter temanya untuk tahun ini. Nah, sebenarnya untuk penyakit asma sendiri itu penyakit yang seperti apa ya dok? Kan kadang-kadang orang awam taunya kalau kita sesak tiba-tiba itu disebut asma. Nah, ada nggak bedanya asma dengan penyakit pernapasan yang lain? Iya, jadi memang asma itu adalah penyakit saluran nafas. Jadi dia tidak menular. Nah, penyakit saluran nafas ini disebabkan oleh radang kronis sehingga menyebabkan penyempitan di saluran nafas sehingga muncul mengi. Sebenarnya apakah sesak nafas selalu asma? Belum tentu. Jadi memang asma untuk sesak nafas ini biasanya muncul di waktu tertentu. Jadi memang ada yang perlu diwaspadain, apalagi kalau muncul mengi. Gitu. Makanya kalau orang bilang khasnya untuk asma itu mengi. Tapi apakah selalu ada mengi ketika misalnya ada asma? Ya, jadi kalau mengi belum tentu asma juga. Jadi gitu. mengi itu muncul di saat terjadinya situasi yang kambuh. Nah, jadi kalau asma yang stabil dia nggak mengi, cuma memang ada batuk. Batuknya adalah batuk yang tertentu, biasanya di waktu malam hari. Begitu sih, Ibu. Oke. Dok, sebenarnya penyebab asma sendiri apa ya dok? Ya, jadi penyebab asma. Jadi asma ini kan bukan penyakit menular. Jadi memang kebanyakan adalah karena adanya riwayat di keluarga. Kemudian adanya faktor kegemukan. Gemuk juga bisa. Terus ada faktor pajanan. Biasanya karena asap, karena rokok, dan yang paling penting karena adanya faktor alergi juga bisa mempengaruhi penyakit asma. Oke. Nah, kalau penyakit asma sendiri sebenarnya bisa muncul apakah hanya pada saat orang dewasa atau memang sudah dari kecil udah bisa kelihatan nih bahwa ternyata saya punya asma? Iya. Jadi tadi saya bilang salah satu faktornya adalah riwayat keluarga. Jadi memang ada faktor keturunan. Jadi bisa muncul di saat anak-anak, tapi bisa juga muncul di orang dewasa. Jadi kita bilangnya asma late onset. Nah, jadi munculnya mungkin waktu anak dia nggak ada gejala, jadi waktu dewasa ada karena memang ada faktor resiko atau paparan dari luar. Biasanya itu sih. Nah dok, kan tadi ada beberapa penyebab dari asma, salah satunya kegemukan. Nah, bagaimana caranya supaya seorang penderita asma yang udah telanjur kegemukan nih, supaya dia nggak sering-sering kambuh asmanya? Gimana tuh dok? Jadi kan tadi saya ungkapkan bahwa asma itu ada dua kondisi ya, stabil sama kambuh. Harapannya sih tujuan pengobatan adalah untuk mencapai asma terkontrol. Jadi nggak dikit-dikit sesak. Jadi ya satu pastinya harus pakai pengontrol. Jadi kan terapinya salah satunya yang harus pakai pengontrol. Kemudian yang kedua aktivitas fisik tetap harus. Jadi bukan boleh berarti ya, dok? Iya. Jadi kan banyak tuh yang orang bilang kalau asma atau udah bengek nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh olahraga gitu, takut nanti kambuh. Betul, gitu ya. Justru harus tetap aktivitas fisik, cuma memang sesuai kemampuan. Misal ternyata salah satu pemicu asma itu adalah faktor olahraga ataupun aktivitas, ya berarti nanti konsultasi ke dokter apakah terapinya perlu disesuaikan dengan kondisi pasien. Mungkin itu sih Ibu. Kemudian yang kedua ya pastinya kita sarankan untuk diet ya, karena memang faktor kegemukan itu dia memperberat gitu. Jadi ya harapannya diet, aktivitas fisik tetap,
sama Tetapi tetap pengontrol. artinya begitu dia mau olahraga atau melakukan aktivitas tertentu, dia harus konsultasi dulu ya. Kira-kira seperti apa sih kegiatan atau olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita asma? Iya, jadi kan prinsip pengobatannya dia itu tidak hanya dipakai saat kambuh. Nah, jadi memang harus dipakai rutin. Nah, jadi harapannya adalah supaya dia mengontrol. Jadi tetap aktivitas fisik, kemudian nanti misal dari aktivitas atau olahraga itu ternyata memang dia makin serangan atau sering kambuh, maka dikonsultasikan kembali apakah pengontrolnya ini boleh dinaikkan dosisnya atau mungkin seperti apa nantinya. Begitu. Nah dok, untuk di penyakit asma sendiri banyak isu-isu yang mungkin ada yang orang bilang ini mitos, apa ini fakta sebenarnya. Sebenarnya isu yang paling sering muncul pada penyakit asma ini apa dok? Jadi memang asma itu satu, kita harus butuh diagnosis dulu ya, yang akurat sama tepat apakah ini memang asma atau bukan. Kemudian yang kedua ya pasti pilihan obat gitu. Terus yang ketiga biasanya kalau sudah diobatin itu pasien akan merasa punya pikiran kalau udah pakai obat pengontrol, kita biasa bilangnya ada inhaler. Nah, jadi obat hisap. Iya, itu pasti ketergantungan. Nah, ketergantungan itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang definisi ketergantungan itu kan pasien sebenarnya tidak perlu kayak hanya narkoba. Jadi mencoba karena mereka merasa nyaman, akhirnya mereka akan selalu pakai. Iya, gitu. benar. Kalau inhaler ini kan karena butuh. Nah, jadi intinya jangan takut untuk diterapi inhaler karena nantinya inhaler ini bisa kita tapering atau diturunkan sesuai dengan jadi dosisnya pelan-pelan bisa dikurangin gitu ya dok ya? Betul. Jadi nggak harus istilahnya misalnya sehari bisa 2 kali hisap, nah itu tidak harus selamanya gitu. Terus jangan takut kalau udah ini pasti saya harus pakai terus gitu. Oke dok, nah untuk terkait penyakit atau pengobatan pada pasien asma sendiri, apakah seorang penderita asma ini memang harus selalu pakai inhaler atau tadi isap tadi, atau bisa juga hanya obat saja? Jadi kalau dalam kondisi yang stabil atau terkontrol, biasanya kita evaluasi dulu nih, nah pasien ini sering nggak muncul, jadi kita punya kelompok istilahnya kayak intermittent atau persisten. Jadi kalau intermittent memang dia hanya butuh pelega di saat memang dibutuhkan. Tapi kalau sudah persisten itu artinya memang selalu ada. Jadi dalam misal 4 minggu terakhir dia selalu ada serangan, kemudian tidur malam selalu terganggu. Nah itu biasanya kita harus wajib pakai controller. Cuma nantinya kan biasanya minimal 1 tahun nih pemakaiannya. Nanti bisa kita evaluasi. Biasanya minimal adalah di 6 bulan. Gitu dengan pemakaian nantinya evaluasinya dengan pemeriksaan spirometri. Yang pasti sebagai diagnosis utamanya itu untuk asma. Oh berarti Begitu. kalau pasien-pasien asma yang baru masuk kemudian didiagnosa, berarti indikatornya adalah dari hasil spirometri itu? Betul, jadi diagnosis utama adalah dari hasil spirometri. Nanti di situ ada parameter istilahnya kayak angka dia obstruksi atau ada penyempitan di saluran nafas, enggak. Nanti kalau misal dari itu memang nilainya yaitu kurang dari 75 biasanya kita pakai. Ternyata di situ dia memang udah asma, nah nanti harapannya dia ke depannya atau evaluasinya bisa mengalami perbaikan dengan pemakaian controller ini gitu. Dokter, untuk asma pada anak-anak dan dewasa itu apakah ada beda penanganannya? Kemudian ada nggak misalnya tips-tips yang bisa diberikan kepada pendengar kita pada hari ini untuk anak-anak terutama ya, karena kan mereka kadang-kadang nggak ngerti bahwa saya ini saat ini kambuh atau enggak. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi memang tadi prinsip terapinya adalah inhaler. Jadi biasanya untuk anak itu yang usia mungkin di bawah kurang dari 4 tahun kadang kurang mengerti ya Ibu. Jadi memang harusnya kita butuh support dari orang tua gitu. Jadi memang sebenarnya prinsipnya kalau untuk asma yang stabil sama. Jadi kita utamakan inhaler. Cuma kalau anak biasanya karena susah pemakaiannya baru kita rekomendasikan di usia 4 tahun. Tapi kalau eksaserbasi atau kambuh kita sesuaikan dengan kondisinya. Intinya kalau kambuh itu memang kita harus ke pusat pelayanan kesehatan, entah mau puskesmas ataupun rumah sakit. Gitu. Ya dok. Nah dok, untuk anak-anak sendiri ini apakah ada perbedaan untuk mencegah pemicu dari asma sendiri? Karena tadi salah satu faktornya adalah
pajanan. Nah, itu gimana caranya supaya anak-anak yang asma ini kemudian asmanya bisa terkontrol dan nggak sering kambuh? Jadi memang tadi selain pajanan, ada riwayat keluarga, juga pasti ada riwayat alergi ya. Nah, jadi kita harus ketahui nih alerginya kira-kira ada nggak. Gitu kan, anak-anak ini kadang konsumsi makanan, entah itu coklat. Oh, coklat bisa menyebabkan asma? Bisa, jadi coklat, kemudian ada bahan pengawet mungkin atau pemanis di yang sering snack-snack ya dok. Betul, ya. iya, jadi memang harus kenalin dulu riwayat alergi ada atau enggak. Kalau memang ada, ya harapannya sih menghindari itu, karena memang pengobatan controller ini dia hanya mengontrol, tapi untuk mencapai asma yang terkontrol baik, dia harus menghindari pemicu. Gitu, dan salah satunya memang kita cari faktor alerginya. Oke dok. Dokter, ini kalau misalnya nih kita pada saat punya anak yang asma atau keluarga yang asma, tapi di rumah itu jauh dari layanan kesehatan, apa yang harus dilakukan? Intinya gini dulu deh, memang ini udah didiagnosis pasti memang asma, apalagi kalau udah jauh, jadi mau nggak mau dari keluarga harus menyediakan obat yang memang direkomendasikan oleh dokter. Biasanya satu memang kalau jadi pastikan dulu nih anaknya sering nggak terjadi serangan. Kalau memang sering ya mau nggak mau harus tersedia alat nebulizer di rumah. Harus punya sendiri. Iya, karena kalau udah jauh kan susah ya ibu. Jadi kecuali memang selain alat nebulizer mungkin bolehlah alat seperti inhaler atau peleganya gitu, atau obat-obat suportif. Misal nih kalau dia udah batuk, jadi gini, sesak itu kan belum langsung pasti asma. Jadi dia batuk-batuk aja kita harus sudah mulai waspada ya. Betul, itu karena asma. Jadi memang obat suportifnya itu harus ada. Itu sih. Jadi terus yang kedua, kalau emang udah serangan ya harus mau nggak mau harus ke pusat pelayanan kesehatan, karena memang asma itu bisa sampai dalam kondisi yang berat, bahkan mengancam jiwa gitu. Jadi makanya mortalitas dari tiap tahun itu atau angka kematian itu udah terus meningkat karena penyakit asma ini. Berarti sangat berkaitan ya tadi tentang tema yang diusung pada tahun ini, bahwa memang edukasi itu sangat penting. Iya. Terutama bagi orang tua yang atau keluarga yang punya penderita asma di dalam keluarganya. Jadi betul-betul mengenali bahwa saya ini gejalanya asma seperti ini pada saat awal, sehingga mereka bisa mengantisipasi nih, jadi supaya tidak lebih berat. Betul. Oke, baik dok. Untuk makanan, ada nggak? Tadi dibahas salah satunya adalah coklat yang harus dihindari. Selain snack-snack itu, apakah ada makanan lain lagi yang harus dihindari oleh penderita asma? Kalau yang harus dihindarin ya mereka harus tahu tadi, salah satunya seafood juga kan bisa memicu alergi. Karena dia memang sudah punya faktor alergi. Betul, pada saat awalnya ya. Riwayat atopi atau alerginya harus diketahui, biasanya dari faktor keluarga, atau mungkin eksim, nggak harus dia langsung batuk ya, mungkin gatal di kulit. Nah itu bisa mungkin habis makan sesuatu, entah itu seafood atau gorengan atau mungkin coklat atau snack. Nah itu berarti memang dia ada kemungkinan faktor alergi, tapi memang disarankan harusnya tes alergi. Oh gitu. Iya. Nah untuk tes alergi sendiri, kira-kira kalau misalnya nih pada pasien asma yang masuk ke rumah sakit kita nih, nah karena kan memang salah satunya untuk menentukan bahwa ada faktor alergi apa si pasien ini, apakah ada misalnya rekomendasi dari dokter pada saat pertama pasien masuk asma terus dites dulu, dan apakah itu bisa ditanggung BPJS dok? Nah untuk tes alergi ini saat ini sih kalau rumah sakit kita itu harusnya kerjasama dengan dokter spesialis kulit dengan THT. Gitu, nah nanti mereka yang akan merekomendasikan, jadi cari tahu zat apa yang bikin alergi. Tapi kalau di paru sendiri kita akan konsultasikan sih ke bagian lain. Kalau untuk ditanggung BPJS, yang saya tahu sih sampai sekarang belum ada ya. Jadi memang harus sendiri. Oh, gitu. Artinya walaupun dokter memberikan rekomendasi, tetap itu belum bisa ditanggung BPJS. Tapi memang akan lebih baik ya, karena artinya dia udah tahu penyebabnya sehingga bisa menghindari itu. Betul. Jadi memang harapannya kan asmanya terkontrol baik, nggak bolak-balik kambuh gitu. Iya. Oke dok, tujuan pengobatan asma sendiri sebenarnya untuk apa dok ya? Jadi tujuan pengobatan asma itu harapannya adalah mencapai asma yang terkontrol atau stabil. Kemudian ya pastinya mencegah terjadinya kematian akibat dari asma yang sering kambuh. Untuk kasus di rumah sakit sendiri dok, untuk prognosis atau kejadian terkait asma ini, apakah
lebih banyak misalnya kekambuhan yang menyebabkan kematian atau bisa tertangani dengan baik di rumah sakit kita? Sebenarnya kalau dikenali dari awal, kemudian bisa dikontrol baik dalam kondisi yang stabil, insya Allah baik. Cuma kalau udah datang dalam kondisi yang berat, memang prognosisnya bisa menjadi buruk karena kan resikonya gagal nafas ya. Betul, gitu. Cuma memang kalau pasien sudah waspada, oh ya biasanya dia tahu kok, oh saya memang harus wajib ke rumah sakit nih sekarang. Nah harapannya dia di rumah sakit bisa ditata laksana lebih maksimal untuk mencegah terjadinya kematian. Kalau sampai sekarang sih alhamdulillah mungkin memang ada yang berat sampai mengancam tapi bisa perbaikan. Bisa ditangani iya, ya dok betul. ya? Oke. Nah dok, kira-kira isu apa lagi yang ada di asma sehingga kemudian prognosis atau penanganan terkait asma ini menjadi tidak tertangani di rumah sakit? Ya, salah satunya yang tadi mitos bahwa pemakaian obat Inhaler atau hisap? Ya, inhaler atau hisap yang isinya steroid atau antiinflamasi atau anti radang itu bisa menyebabkan kecanduan. Iya, atau ketagihan. Kemudian yang kedua, bahwa orang asma itu tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau bahkan berolahraga. Itu salah satu mitosnya, bahwa itu sebenarnya mitos aja. Jadi tetap sih pasien asma itu sama dengan kita, masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dengan mereka inginkan. Iya. Artinya memang edukasi sangat penting. Jadi sepertinya salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana asma, kemudian bagaimana timbul pencetus dan cara penanganannya itu menyebabkan orang-orang menjadi malah takut gitu ya. Takut ketergantungan obat atau misalnya takut berolahraga. Nah dok, untuk di Parikesit sendiri jumlah penderita asma kita banyak nggak dok? Kalau jumlah banyak, jadi setiap hari pasti ada. Untuk yang asma stabil ya, jadi untuk pasien yang kontrol pasti ada. Makanya itu harapannya kan dengan komunikasi, kemudian edukasi, itu pasien tetap harus kontrol. Kemudian kalaupun sudah dikontrol dengan dokter, itu bukan harus langsung di stop gitu. Dan nantinya pun bisa kok istilahnya melakukan pengontrol itu diatur sendiri. Maksudnya diatur sendiri adalah dia nanti bisa nih, oh saya memang harus turun ini dengan edukasi, informasi, konsultasi dengan pasien. Insya Allah pasien nggak harus tiap bulan ke rumah sakit untuk mengambil pengontrolnya, karena memang sekarang kan ada program rujuk balik itu ya. Nah, jadi pasien bisa mengambil cukup di fase 1 di puskesmas ya dok. Betul, jadi karena sebenarnya kan lebih memudahkan pasien untuk berobat. Oke, dok ada nggak tips-tips atau pesan yang mau disampaikan ke pasien atau keluarga pasien yang punya keluarga yang mengidap asma? Jadi satu, pasti kalau pesan atau tips, kalau memang udah asma, satu kenali dari faktor pemicu dulu. Kalau memang faktor pemicunya sudah bisa, ini silakan dihindarin. Kalau bisa, misalnya tidak bisa dihindarin, berarti harus konsultasi untuk bisa memperoleh terapi yang baik atau yang sesuai. Kalau memang sudah dokter istilahnya menjadwalkan atau menetapkan ini memang harus pakai pengontrol, itu gunakan dengan baik atau yang sesuai dengan dokter anjurkan. Nantinya harapannya adalah pengontrol itu bisa diturunkan atau dipakai kalau perlu sesuai dengan kondisi. Kemudian tetaplah berolahraga ataupun aktivitas fisik, dan pasti jaga kondisi atau kesehatan parunya ya. Pasti satu, hindari rokok atau stop merokok. Kemudian yang kedua, pajanan atau polusi udaranya bisa minimal untuk nggak terlalu terpajan, mungkin itu. Nah nih dok, tadi terkait merokok, kan kadang-kadang ada penderita asma misalnya orang tuanya perokok di rumah. Nah itu seperti apa ya dok, memberikan edukasi kepada keluarga sementara biasanya perokok kan susah tuh menghilangkan kebiasaan ngerokoknya, gimana dok? Ya, jadi memang edukasi itu apalagi kalau anak dengan asma, kita bukan edukasinya ke anak tapi harus ke orang tua. Nah, untuk merokok ini sebenarnya untuk mau dokter yang stop tuh juga sulit ya? Iya, nggak bisa. Jadi yang harus stop itu ya dari diri sendiri. Gitu. Cuma memang kalau sudah merokok, biasanya kita sarankan untuk berhenti itu biasanya bertahap. Nanti ada yang namanya upaya berhenti merokok. Nah, silakan konsultasikan ke dokter untuk bagaimana sih caranya saya ingin berhenti merokok. Kemudian yang kedua, pastinya kalau merokok jangan dekat dengan anak. Kalaupun sudah dari luar merokok, itu segera untuk bajunya biasanya
atau intinya membersihkan diri. Ya, karena memang asap itu masih akan ada di bagian kita. Gitu. Benar. Jadi kalau habis dari luar merokok ya segera untuk mandi, kemudian baju harus nggak boleh digantung lagi, udah harus dicuci. Benar, Dok. Gitu. Jadi artinya motivasi dari diri sendiri, apakah lebih sayang ke diri sendiri atau keluarganya nih? Jadi itu yang akan membuat orang jadi mikir-mikir ya, kalau saya merokok dekat keluarga berarti nanti yang bahaya malah keluarga saya, gitu ya, Dok ya. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Lagi tentang asma, Dok. Ini kita sudah punya satu pertanyaan menarik nih dari Instagram ya, dari Mbak Lina. Halo Mbak Lina. Tadi Mbak Lina menanyakan apakah penyakit asma ini adalah penyakit keturunan. Kemudian kapankah seorang anak itu bisa dikatakan asma? Gitu Ya, ya. betul. Tadi udah dijelaskan bahwa salah satu faktor resiko atau penyebabnya adalah faktor keturunan. Jadi jika memang anak ini sudah kapan dikatakan asma, itu pasti satu ada gejala. Gejalanya tadi udah saya jelaskan, yaitu batuk, terutama malam hari, kemudian muncul sesak di waktu yang tertentu, kemudian bisa dada berat atau ada muncul mengi kalau terjadi serangan. Suaranya tuh jadi kayak ngik-ngik gitu ya, Dok Betul, ya. ngik-ngik. Jadi kalau udah batuknya udah berulang ataupun batuk lama, kemudian munculnya di waktu malam hari, kemudian disertai dengan mengi. Nah, memang waktunya untuk konsultasikan ke dokter apakah ini memang asma atau bukan. Jadi nanti satu diagnosisnya dari spirometri, kalau memang pasien anak ini bisa dilakukan, karena spirometri itu kan butuh kondisi pasien yang kooperatif, jadi dia harus menerima perintah. Kalau anak-anak yang sulit kan biasanya ya paling enggak kita dari pemeriksaan aja, kemudian boleh nanti ditunjang dengan foto ronsen, kemudian lab. Nah, nanti kalau memang udah asma, dokter akan memprogram obat controller yang sesuai dengan anak. Oke. Gitu. Dokter, tadi kita ngobrol tentang spirometri. Nah, pasti ini masyarakat umum masyarakat awam pasti nggak ngerti pemeriksaan spirometri itu seperti apa. Kemudian apakah mungkin pada anak-anak ya, pasti agak menakutkan nih, saya mau diperiksa seperti apa. Pemeriksaannya seperti apa, Dok? Ya, jadi spirometri itu kita bilangnya tes tiup. Oh, tes tiup. Ya, Jadi tes ada tiup. alatnya gitu ya, Dok? Betul. Jadi tujuannya adalah untuk tahu fungsi paru. Nah, nanti di situ ada parameter nih untuk dia mengalami obstruksi atau penyempitan. Pemeriksaannya itu bisa dibilang pemeriksaan sederhana, nggak butuh istilahnya harus dilakukan kayak pembiusan atau apa, enggak. Jadi hanya pemeriksaan tes tiup. Jadi dia atau pasien ini itu harus mengerjakan sesuai apa yang kita perintahkan. Misalnya nanti kan memasukkan alat melalui mulut, kemudian dia akan nafas biasa, kemudian ada yang namanya nafas paksa. Nah, di situ. Jadi ada step-stepnya. Memang sebenarnya nggak menakutkan, cuma harus kooperatif karena mungkin pada saat meniup tuh ada yang mungkin tiupannya panjang atau pendek sehingga bisa terbaca ya. Betul kan. Nanti salah satunya selain semua dari mulut, ini hidungnya juga harus dicepit. Oh gitu. Iya, jadi kadang ada beberapa pasien yang ngerasa nggak nyaman juga bisa. Jadi memang sebelum melakukan tes itu memang ada beberapa tahapan yang harus disarankan. Misal biasanya adalah 2-4 jam sebelum pemeriksaan harus berhenti merokok kalau untuk dewasa. Kemudian tidak dalam kondisi yang terlalu kenyang, karena memang kan harapannya nafasnya bisa maksimal. Terus untuk anak-anak memang jarang sih kita lakukan, karena kan kadang mereka belum tahu apa yang istilahnya kita mau untuk pemeriksaan ini gitu. Berarti penegakan diagnosa asma sendiri pada anak biasanya
seperti apa dok? Kalau Kalau- misalnya spirometri tidak bisa dilakukan pada mereka? Jadi kalau asma ini memang pada anak, satu kita cari tahu riwayat keluarga. Oke, riwayat keluarganya ya. Terus yang kedua dari anamnesa atau gejala klinik, ada nggak yang tadi saya bilang batuk, kemudian sesak yang berulang dan juga muncul mengi. Terus yang ketiga pastinya dari pemeriksaan fisik. Gitu. Oke, ya dok, ada nggak perbedaan antara pengobatan asma yang kambuh sama asma yang tiba-tiba saja atau yang biasa gitu? Untuk pengobatan atau tata laksananya pasti berbeda. Beda ya dok? Iya. Kalau untuk asma kambuh, ya kita harus cukup butuh inhaler. Inhaler itu ada dua, jadi untuk pelega atau kita bilangnya biasanya isinya adalah seperti salbutamol. Nah, orang awam bilang bisa. Terus yang kedua itu ada pengontrol. Pengontrol itu biasanya di dalamnya ada steroid atau antiinflamasi. Itu yang harus dipakai rutin, intinya wajib. Jadi mau sesak tidak sesak harus dipakai. Harapannya adalah supaya pasien tidak kembali memakai pelega. Karena pelega yang terus-menerus dipakai itu tidak direkomendasikan karena bisa memicu serangan asma yang berulang. Kemudian kalau tata laksana untuk asma yang serangan atau kambuh itu memang satu kita lihat nih, karena kan ada derajatnya. Apakah dia termasuk derajat ringan, sedang, berat, bahkan mengancam jiwa. Karena memang beberapa pasien atau penderita asma kalau udah kambuh atau serangan dia akan datang ke IGD biasanya itu, karena kan dia butuh terapi yang segera. Iya, karena memang pada pasien asma yang kambuh biasanya yang paling utama sesak ya dok. Iya. Biasanya kalau biasanya nih orang awam nih kalau misalnya masih bisa ditangani di rumah paling antar aja gitu ya. Betul. Nanti kalau udah sesak berat atau Baru. sudah nggak bisa napas, akhirnya baru ke rumah sakit. Iya. Nah itu kadang kondisi yang menyebabkan kondisi pasien asma ini menjadi lebih tidak terkontrol. Betul. Oke, dok, terkait pasien asma itu kalau misalnya nih ya, dia kan udah rutin minum obat, kemudian apakah obat-obat yang direkomendasikan oleh dokter atau obat yang biasa dia makan boleh dia beli di luar, atau tadi termasuk pelega tadi itu bisa dibeli di luar nggak dok? Jadi memang untuk pelega atau pengontrol itu sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi sebaiknya memang harapannya pasien terus kontrol. Kemudian apakah boleh beli di luar? Silakan, tapi memang harus atas resep dokter. Kemudian obat-obat suportif biasanya seperti obat batuk sih, obat batuk, kemudian obat untuk pilek atau rinitis atau kita bilang ada alergi bisa kita berikan. Cuma memang harapannya adalah konsultasi atau sesuai dengan rekomendasi dokter. Oke. Gitu. Jadi itu tadi sahabat parikesit, artinya walaupun sudah rutin dapat obat, kalau misalnya kehabisan nggak boleh beli di luar ya. Artinya kita sudah kan, apalagi kalau di rumah sakit biasanya sudah ada jadwal kontrol, artinya sudah diperkirakan obat ini kapan habisnya. Jadi nggak boleh beli sembarangan di luar karena malah justru bisa memperburuk keadaannya. Jadi tetap sesuai rekomendasi dokter, kemudian rajin kontrol. Oke, baik dok. Nah untuk tadi masalah pajanan. Nah, pajanan tadi, ini kan agak susah nih dengan kondisi misalnya lingkungan yang sekarang sangat banyak polusi udaranya. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya pasien asma ini tidak kambuh misalnya pada saat dia beraktivitas di luar rumah? Betul, jadi apalagi kalau pasien itu ada ini ya, faktor resiko atau pajanan terbesarnya itu udara. Debu ya dok? Kalau selain debu, kalau debu kan mungkin bisa lah dihindarin. Tapi kalau udara seperti mungkin cuaca itu susah. Jadi mau nggak mau prinsipnya tetap harus pakai controller tadi, inhaler tadi. Tetap gitu. ya dok, karena untuk kondisi lingkungan sendiri agak susah dikontrol. Betul. Ya dok. Jadi kita nggak bisa ini, jadi kitanya aja atau penderitanya aja yang istilahnya mengontrol asmanya dengan baik dengan pemakaian inhaler. Oke, baik dok. Baik, kita break dulu untuk sahabat parikesit. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813
4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Halo sahabat Parikesit, balik lagi kita ke talk show tentang asma pada hari ini. Dok, nah tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang asma. Asma ini kalau tadi yang udah kita obrolin, sebenarnya penyakitnya itu memang bisa datang kapan saja, tapi sebenarnya bisa dikontrol. Betul. Pertama dengan kesadaran pasien atau keluarga bahwa asma ini bukan penyakit yang berat ketika misalnya penanganannya tepat. Betul. Nah dok, sebelum kita tutup talk show kita pada hari ini, tadi tuh ada pertanyaan sih, kalau misalnya kita udah terlanjur punya asma tapi kita pengen olahraga yang mungkin agak berat, nah itu apakah boleh dilakukan atau enggak? Jadi kalau pasien mau olahraga tapi dengan penderita asma, jadi harus tetap nggak apa-apa, nanti kontrolernya bisa kita sesuaikan, bisa kita naikkan pemakaiannya mungkin gitu. Terus yang pasti sih harapannya justru dengan aktivitas fisik atau olahraga itu bisa mengurangi derajat keparahan asma. Dok, untuk olahraga yang disarankan untuk penderita asma ini seperti apa ya dok? Ya, jadi untuk beberapa buku panduan atau guideline itu memang yang direkomendasikan adalah berenang. Oh, berenang? Ya, betul. Kemudian untuk yang lainnya sih sebenarnya disesuaikan dengan kondisi aja. Cuma memang harapannya nggak yang langsung berat ya, gitu. Jadi misal kayak seperti jalan kaki pagi atau treadmill, itu juga bisa. Atau boleh, mungkin dok. Bersepeda. Oh, bersepeda Iya, malah boleh. Padahal kalau bersepeda tuh perlu tenaga yang ekstra ya. Misalnya apalagi kalau misalnya rute kayak di Tenggarong ini rutenya harus naik turun gunung. Makanya kan harusnya disesuaikan dulu nih, bertahap, jadi nggak langsung gitu. Apalagi kalau untuk penderitanya nggak pernah olahraga sebelumnya, kan pasti butuh penyesuaian. Artinya olahraganya harus ringan-ringan dulu ya dok? Ya betul, paling nggak disesuaikan dengan kondisi diri sendiri dulu. Jadi jangan langsung istilahnya diforsir, oh saya ini. Cuma memang yang paling direkomendasikan adalah berenang. Berenang ya Iya. Dok, kenapa berenang itu bisa menyebabkan pasien asma itu jadi lebih baik? Jadi kan kalau berenang kan pakai otot-otot nafas ya. Nah, jadi harapannya dia dengan di kolam renang dia bisa mengatur itu. Terus nanti dia bisa melatih alat bantu nafasnya untuk bisa bernafas dengan baik. Itu sih yang saya tahu. Oke sahabat Parikesit, tadi sudah kita ngobrol-ngobrol tentang talk show tentang asma, dan pada tahun ini memang adalah temanya tentang asma education empowering. Iya. Jadi memang edukasi yang sangat penting untuk penderita asma dan keluarganya, sehingga kita bisa menurunkan angka kesakitan asma dan prognosis jadi lebih baik ya dok. Oke dok, nah dok, untuk closing statement, pesan dan pesan untuk dokter ke sahabat Parikesit. Iya. Silakan dok. Jadi terutama untuk penderita asma itu satu, jangan takut untuk berobat. Kalau memang dokter sudah merekomendasikan inhaler inflamasi, itu harus dipakai rutin. Tolong memang sesuai anjuran dokter. Nah nantinya jangan ada pikiran bahwa itu akan bikin kecanduan atau ketagihan. Nanti kedepannya bisa dilakukan penurunan dosis yang bertahap. Gitu. Terus lakukan aktivitas fisik atau olahraga sesuai dengan kemampuan, dan pastinya harapannya adalah untuk terus produktif dan berhenti merokok. Oke, luar biasa sekali pesan dari Dokter Ria. Jadi sahabat Parikesit, jangan takut untuk berobat, dan obat ini akan menjadi pengontrol untuk pasien-pasien sehingga pasien juga mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Oke, berakhir sudah talk show kita pada hari ini, dan sampai jumpa talk show berikutnya. Terima kasih Dokter Ria. Iya, sama-sama Ibu.